Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Danisa Marsha Aurelia, dengan NIM 0603523025 akan menjelaskan tentang psikologi Islam. Psikologi Islam merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan dari ilmu nafs atau psikologi Islam klasik, yaitu suatu ilmu pada zaman keemasan Islam. Ilmu nafs adalah suatu ilmu klasik yang berdasarkan pemikiran para filsuf klasik Islam semisal Al-Kindi, Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Arabi, Abu Yazid Al-Bustami, Al-Farabi, dan banyak filsuf muslim lainnya yang mencetuskan berbagai macam proporsi tentang gejala kejiwaan dalam bidang psikologi kepribadian, psikologi sosial, dan berbagai macam bidang psikologi lainnya. Saya akan menjelaskan tentang Muhammad Usman Najati. Ia adalah satu pemikir di masa kontemporer yang berasal dari daratan Timur Tengah. Konsentrasi ilmu yang difokuskan Najati dalam pemikirannya yaitu ilmu psikologi. Utsman Najati salah satu tokoh yang berupaya mengembangkan psikologi melalui perspektif Islam. Proses pemikiran Utsman Najati dimulai ketika sedang mempersiapkan disertasi untuk program magister dengan judul Pengetahuan Empiris menurut Ibnu Sina pada periode 1939 sampai 1942. Semenjak itu, Najati, ESQ, dan relevansinya terhadap pemikiran agama Islam memfokuskan tentang konsep-konsep kejiwaan yang berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, kemudian membandingkan dengan konsep kejiwaan modern atau non-Islam. Karya Muhammad Utsman Najati yang diterbitkan oleh penerbit Dar Asyishuruk Beirut sebagai berikut: Al-Quran wa Ilman Nafs, Al-Hadis An-Nabawi Ilman Nafs, Al-Idrak Al-Hishi Inda Ibnu Sina Bahsun fil Imnas, Inda Arab Ad-Dirasat An-Nafsaniyah Inda Al-Ulama Al-Muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa Sabia Amri dengan NIM 0603523009 dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai psikologi Islam dengan tokoh yang bernama Hannah the Bastaman. Psikologi Islam. Islamisasi psikologi secara umum diartikan sebagai usaha untuk menjadikan wawasan Islam mengenai manusia sebagai landasan filsafat dan psikologi. Jadi, psikologi Islam memiliki rumusan dan pengertian sebagai sebuah corak psikologi yang berlandaskan citra manusia menurut ajaran Islam, yang mempelajari keunikan dan pola perilaku manusia sebagai ungkapan pengalaman interaksi dengan diri sendiri, lingkungan sekitar, dan alam kerohanian dengan tujuan meningkatkan kesehatan mental dan kualitas beragama. Hannah the Bastaman. Hannah Bastaman adalah seorang dosen tetap di Universitas Indonesia untuk psikologi kepribadian, psikodiagnostik, dan agama Islam. Dilahirkan di Padaherang pada tanggal 4 November 1939. Lulus dari Universitas Indonesia S1 sekaligus S2 Fakultas Psikologi. Dalam psikoterapi, beliau mendalami seorang khusus logoterapi, sebuah corak terapi yang membantu menemukan dan mengembangkan makna hidup. Berperan pula sebagai trainer SDM, sumber daya manusia, khususnya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan analisis transaksional, pemahaman, dan pengembangan pribadi dan perilaku asertif. Psikologi Islam menurut Hannah the Bastaman. Psikologi Islam dalam pandangan Hannah Bastaman adalah sebuah pandangan yang dibangun dari metodologi psikologi yang islami, menganut pandangan yang manusia menurut citra Islam, dan menuju mental yang sehat sebagai tujuan dasar konseptual psikologi Islami. Kelebihan konsep psikologi Islam Hannah the Bastaman adalah keteguhannya untuk melepaskan teori-teori psikologi barat modern sebagai akar keilmuan psikologi itu sendiri. Juga tertanamnya dengan kuat akar-akar ajaran Islam dalam konsep psikologi Islamnya. Kelemahan psikologi Islam Hannah Bastaman adalah lebih banyak terletak pada metode yang digunakannya.
metode similarisasi, paralelisasi, komplementasi, komparasi, induktifikasi, dan verifikasi adalah metode yang tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelemahan pandangan dan metode yang dipakai oleh Hannah Jumhana Bastaman adalah terletak pada orisinalitas nilai dalam ajaran Islam. Beberapa pemikir psikologi Islam sempat meragukan tentang usaha membangun konsep yang didasarkan pada psikologi Barat, kemudian melapisi dengan pandangan Islam. Halo teman-teman semua, di sini Adina Silvara dengan NIM 0603523004 akan menjelaskan mengenai biografi singkat salah seorang tokoh bernama Malik Badri. Pakar bernama lengkap Malik Babikir Badri ini dikenal luas lewat bukunya, yaitu The Dilemma of Muslim Psychologist. Ketidakselektifan psikolog muslim menurutnya telah menyebabkan mereka mengikuti pola pikir dan pendekatan kaum Yahudi dan Kristen meskipun cara itu berkualitas rendah dan tidak islami, persis seperti dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Bahkan jika mereka masuk ke dalam lubang biawak pun, orang Islam tanpa pikir panjang akan mengikutinya, yakni mengambil bulat-bulat psikologi barat modern dan menerapkannya di dunia Islam. Lebih lanjut dalam karyanya ini diungkapkan bahwa psikologi memiliki cakupan wilayah yang sangat luas, hanya beberapa saja yang layak disebut sains. Adapun lainnya adalah pseudoscience. Hal yang demikian penting diketahui bagi psikolog muslim untuk pandai memilah mana yang berguna dan mana yang bermasalah. Misalnya, umat muslim jelas menolak asumsi psikologi behavioristik bahwa manusia itu hewan belaka, tetapi terapi behavioristik yang menekankan pentingnya imbalan dan ganjaran boleh saja diterapkan. Namun sebagai muslim, alangkah baiknya kalau diikuti juga petunjuk dan tuntunan Islam dalam menangani penderita. Disinilah perlunya psikolog muslim juga memiliki wawasan keilmuan Islam yang memadai. Pandangannya mengenai Islamisasi psikologi terbagi dalam dua teori. Pertama, dengan cara mengubah orang menjadi muslim yang lebih baik. Adapun yang kedua, dengan cara menjadikan psikologi sebuah ilmu yang sesuai dan bermanfaat bagi umat Islam. Menurutnya, membangun psikologi Islam tidak semudah membalik telapak tangan. Ia memerlukan kerja kolektif yang serius dan memakan waktu yang lama. Prosesnya terdiri dari 3 tahap. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengkaji secara intensif karya-karya ilmuwan muslim tentang jiwa manusia. Tahap berikutnya setelah kajian-kajian semacam itu dilakukan, sedikit demi sedikit membangun psikologi yang berangkat dari kebutuhan dan worldview umat muslim. Sesudahnya, gagasan teori-teori dan metode-metode baru untuk riset dan terapi, sehingga psikologi Islam itu bukan sekadar justifikasi ilmu barat dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Atas pengabdian dan dedikasinya bagi psikologi Islam dunia, pada tanggal 16 Februari yang merupakan hari lahirnya dari Profesor Badri itu sendiri, ditetapkan sebagai Hari Psikologi Islam Dunia dan merupakan Bapak Psikologi Islam Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pratiwi dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang siapa itu Abdullah Nasih Ulwan. Ia adalah seorang pembicara dan penulis Islam yang terkenal. Ia lahir pada tahun 1908 di Aleppo, Suriah. Ulwan tumbuh dalam lingkungan yang taat beragama dan memiliki minat dalam ilmu agama sejak kecil. Pada usia muda, Ulwan mengajar pendidikan agama di beberapa institusi terkemuka di Suriah. Ia belajar di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, yang terkenal karena program studi agama yang berkualitas. Setelah menyelesaikan pendidikan tingginya, Ulwan kembali ke Suriah dan mulai mengajar di berbagai lembaga pendidikan agama. Selama perjalanan hidupnya, Ulwan dikenal sebagai seorang yang berdedikasi, berkomitmen untuk menyebarkan ajaran Islam yang sejati. Ia aktif mengajar dan memberikan ceramah di berbagai masjid dan madrasah di Suriah dan negara-negara sekitarnya. Pada tahun 1948, Ulwan pindah ke Yordania untuk melanjutkan karirnya dalam pendidikan agama. Ia menjadi profesor di Universitas Yordania dan terus memberikan sumbangsi dalam pengembangan kurikulum dan program studi Islam. Selain mengajar, Ulwan juga menerbitkan beberapa buku tentang ajaran Islam yang banyak dibaca dan dihargai komunitas muslim seluruh dunia. Ulwan meninggal pada tahun 1990 di Amman, Yordania. Setelah kematiannya, warisannya sebagai seorang pembicara dan penulis Islam terus dikenang dan dihargai oleh banyak orang. Buku-buku dan karyanya terus mempengaruhi orang dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam yang benar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Haryadi Tamtomo dari kelompok 2. Saya ingin menjelaskan mengenai tokoh dari psikologi Islam yang bernama Zakiyah Darajat. Zakiyah lahir pada tanggal 6 Oktober 1929 di Jorong Koto Marapak, Nagari Lambah, Ampek Angkek, Agam, Sumatera Barat. Zakiyah adalah seorang pakar psikologi Islam Indonesia, berkarir di Departemen Agama Indonesia selama 30 tahun sejak 1964. Ia menghabiskan sisa umurnya sebagai pendidik dan guru besar psikologi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan dokter di Mesir pada tahun 1964, Zakiyah membagi waktu bekerja dan membuka praktik konsultasi psikologi. Ia pernah dipercaya sebagai Direktur Pendidikan Agama dan Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam di Kementerian Agama, bertanggung jawab atas kebijakan dan eksistensi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Pemikiran Zakiyah Darajat di bidang pendidikan agama banyak mempengaruhi wajah sistem pendidikan di Indonesia. Ia membidani akhirnya kebijakan pembaruan madrasah dalam surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, Menteri Agama, Mendikbud, dan Mendagri pada tahun 1975. Melalui surat keputusan tersebut, Zakiyah menginginkan peningkatan penghargaan terhadap status madrasah, salah satunya dengan memberikan pengetahuan umum 70% dan pengetahuan agama 30%. Aturan yang dipakai hingga kini di sekolah agama Indonesia ini memungkinkan lulusan madrasah berbagai jenjang diterima di sekolah maupun perguruan tinggi umum. Zakiyah merupakan satu-satunya perempuan di Dewan Pertimbangan Agung periode 1983 sampai 1988 dan pernah menjadi anggota MPR RI periode 1992 hingga 1997. Selain itu, ia adalah perempuan pertama yang menjabat salah satu Ketua Majelis Ulama Indonesia, mengetuai bidang urusan keluarga dan anak pada masa pimpinan Hasan Basri. Berikut ini adalah pemikiran Zakiyah Darajat. Menurut Zakiyah, pendidikan harus mengembangkan dimensi manusia yang terdiri dari 7 macam, yaitu fisik, akal, iman, akhlak, kejiwaan, keindahan, dan sosial kemasyarakatan. Pendidikan harus ditujukan untuk membangun dan membina manusia yang kuat, sehat, dan mampu melaksanakan tugasnya. Membina fisiknya yang sehat sehingga tercipta kepribadian yang seimbang dan selaras sebagai pengabdian mereka kepada Tuhan. Membina dan mengolah fisik yang kokoh sehingga terbina sikap-sikap terpuji seperti bersikap toleran, sportif, dan kerjasama. Saya akan menjelaskan Zakiyah Darajat sebagai seorang psikolog. Zakiyah mulai membuka praktik konsultasi psikologi sewaktu bekerja di Departemen Agama. Mulanya ia membuka praktik 2 kali dalam seminggu. Pada tahun 1965, dengan banyaknya klien, ia memutuskan membuka praktik di rumahnya di Wisma Sejahtera, Jalan Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan. Setiap hari kerja, ia rata-rata menerima 5 pasien. Ketika diwawancara oleh Republika pada tahun 1994, ia mengaku sering tidak menerima bayaran apa-apa. Kalau mereka memberi, ya saya menerima, katanya. Menurut Zakiyah, gangguan kejiwaan yang ikut memengaruhi kondisi fisik seseorang dapat ditelusuri melalui kajian psikologi dan penyembuhannya dilakukan mengikuti ajaran Islam. Ilmu jiwa menurut Zakiyah sangat berfungsi untuk melakukan penelitian terhadap perilaku keagamaan pada seseorang dan selanjutnya dapat digunakan untuk mempelajari seberapa besar pengetahuan keyakinan keagamaan tersebut terhadap tingkah laku dan keadaan hidupnya. Melalui informasi dan data yang dikumpulkan tentang sikap hidup dan tingkah laku sehari-hari, serta kehidupan beragama seorang pada masa lalu, ditambah dengan informasi terakhir yang menyebabkan seseorang menderita batin. Zakiyah mengolahnya ke dalam metode dan langkah penyembuhan. Dalam satu acara dengar pendapat dengan DPR pada tahun 2004, ia menyoroti banyaknya acara siaran televisi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama maupun etika moral masyarakat. Ia melihat dampak buruk dari siaran televisi yang mengandung unsur kekerasan, seks, dan klinik karena menurutnya hal tersebut dapat menempulkan akal dan logika penonton. Menurutnya, secara psikologi, acara siaran televisi membawa pengaruh kuat dalam waktu yang lama terhadap pikiran penontonnya. Berikut ini adalah karya-karya dari Zakiyah Darajat. Yang pertama adalah ilmu jiwa agama, yang kedua ada kesehatan mental dalam Al-Quran, yang ketiga ada ketenangan dan kebahagiaan dalam keluarga, yang keempat membina nilai-nilai moral di Indonesia, yang kelima menghadapi masa menopause, yang keenam pendidikan agama dalam pembinaan mental, yang ketujuh pendidikan akhlak dalam Al-Quran, yang kedelapan perawatan jiwa untuk anak-anak,
Dan yang terakhir adalah nomor 9, yaitu problema remaja di Indonesia. Sekian aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.